Ternyata 2 minggu kemudian ditaruh gede-gede plang di situ. Ini adalah proyek strategis panas bumi presiden. Dia. Oke, Bang Deddy Wijayanto. Silakan di sini biar fotonya bagus atau di situ. Dia nggak belot, dia pindah koalisi. Ya, pindah koalisi dia. Mereka, Bang Rocky, mereka ini udah pening dengan kuliah cross border insolvensi itu. Udah dari hari pertama, apa itu barang cross border insolvensi ini, pala mereka pening itu. Cross border. Tes 1, 2, 3. Ya silakan. Oke. Pak Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan pro natura. Di sini karena materinya adalah lingkungan, terus terang aja saya berdiri di sini ini yang terhormat Bapak Kapus Diklat, terima kasih atas Ini waktunya Pak Deddy mempersilahkan. ini adalah aktivis lingkungan hidup. Dia waktu mahasiswa adalah salah satu aktivis lingkungan di kampusnya. Jadi dia mau ngomong soal lingkungan. Di mana di? Di Unila juga. Oke. Anak buahnya Hersu Beno juga ini. Mungkin kalau Anak buah Bang Beno. Kalau yang lain manggil Bung Rocky atau Bang Rocky, mungkin saya di sini akan manggil senior karena satu passion, satu frekuensi mungkin kita di sini kan. Dan untuk itu Pak Kapus di sini jangan dikira saya akan mau bertanya karena di sini saya mau dipoto. Makanya saya berdiri di sini. Dan untuk bicara saya tidak akan mengatasnamakan niaga. Walaupun kami ada materi ke-6 yaitu materi cross border, lintas batas. Itu nggak akan saya gunakan. Saya di sini akan mengatasnamakan saya sebagai pemerhati peserta pelatihan lingkungan. Biar agar saya kelihatan agak perhatian. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya agak tertarik oleh Pak Rocky Gerung. Saya juga meminta difoto di sini. Saya tertarik dengan Pak Rocky Gerung waktu mengatakan bahwa tadi abang kita tadi menyatakan ada hak gugat lingkungan rekan-rekan di sini ya. Hak gugat lingkungan, perhatikan untuk rekan-rekan dari militer, kita satu warna hijau, pro natura itu hijau, rekan-rekan militer. Jadi hak gugat lingkungan, coba kita bayangkan rekan-rekan, apabila lingkungan itu akan menggugat, hampir semua yang ada di sini akan kena gugat. Karena apa? Kita harus sadari bahwa kita ini pasti akan mencemari lingkungan. Coba kalau kita bayangkan nanti seandainya Bang Rocky bisa menyusun suatu aturan, suatu etik, apabila nanti kita, baku mutu lingkungan itu harus 0, harus zero. Dan setiap orang ini ketika dia hidup, selama dia hidup itu harus zero. Biar nggak mencemari lingkungan. Artinya seperti lingkungan itu self-healing dia sendiri. Jadi sebenarnya dari leluhur kita itu sudah memberikan kebiasaan-kebiasan baik rekan-rekan. Contohnya di sebagian wilayah kita itu ada ketika orang itu menikah, dia akan menanam. Itu untuk anak cucunya nanti. Salah satunya kan seperti itu. Cobalah, kan seperti itu. Ada baku mutu lingkungan yang harus setiap orang ini ketika dari dia lahir sampai mati harus zero. Itulah cita-cita kita, senior Rocky. Sebagai Jadi memang masih banyak sebenarnya. Dekat biar foto. Dekat. Foto. Nah, akhirnya dapat juga. Terima kasih Pak Kapus. Akhirnya dapat juga saya foto dengan Bang Rocky. Ya sudah. Ya oke, poinnya apa Bang Deddy? Poinnya sebenarnya itu salah satunya. Enggak ada poinnya, yang penting gua dapat foto. Poinnya masalah etik. Kalau penegakan hukum agak sulit. Karena apa? Kebenaran itu ada di kekuatan dan di kekuasaan. Kita di IPO kita, di CPO kita,
kita diembargo karena apa? Kekuatan dan kekuasaan itu sendiri. Kemudian di dalam kebijakan lingkungan kita, tahu sendiri Jagawana itu cuma 6 orang jagain ribuan meter, itu nggak bisa nggak bakal mungkin. Itu di polisi lagi. Kemudian juga ada beberapa orang yang cuma bisa menikmati alam itu sendiri dan itu seharusnya setiap orang itu harus dibagi rata. Itu banyak. Artinya kita mau penegakan ini lewat etik. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita cuma bisa mendorong lewat etik, kalau lewat aturan itu sudah banyak dimanipulasi, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Pak Deddy. Ya, karena bukan saja bertanya, ya, tapi juga menjadi advocatus diaboli, jadi devil's advocate untuk lingkungan hidup yang bersih ya. Lalu kemudian memberi kuliah juga, maka akan ada bonus buat Bang Deddy. Bonusnya nanti di September, Oktober ikut sama kami berdua ke Himalayan tapi bayar sendiri. Dijawab Bang. Oke. Ya pada akhirnya kalimat terakhir Anda yang jadi kunci itu, bahwa power itu bisa membatalkan justice. Saya kasih ilustrasi aja supaya kita ada hal yang konkret sebelum kita bermain-main dengan legal reasoning yang tingkatnya epistemologis itu. Kira-kira 3 bulan lalu saya naik ke Gunung Gede itu, ke Surya Kencana dari Gunung Putri. Saya ditahan di situ oleh teman-teman yang mengadukan satu peristiwa. Itu kalau kita naik ke arah Surya Kencana kan ada kebun-kebun kentang, wortel segala macam. Satu hari ada orang mulai patok itu, tanam garis. Lalu rakyat di situ merasa ada apa itu? Kenapa dipatok? Ternyata 2 minggu kemudian ditaruh gede-gede plang di situ. Ini adalah proyek strategis panas bumi presiden. Jadi ada panas bumi di perut gunung gede yang mau dieksplorasi itu, dikasih patok. Saya tanya, patok itu disepakati oleh warga enggak? Enggak, dipatok aja begitu. Yang menarik adalah kepala desanya, anak SD, saya lulusan SD situ, dia bilang begini ke saya. Kalau saya foto patok itu dengan orang yang lagi patok, kena undang-undang ITE apa enggak Pak? Anda bayangkan itu. Undang-undang ITE jadi momok sampai ke desa yang hidupnya cuma bertani itu. Hal yang dia nggak tahu undang-undang ITE itu apa. Yang dia tahu bahwa undang-undang ITE itu ada pemenjaraan. Hanya itu yang masuk di kepalanya. Coba. Buat bikin foto aja dia takut. Saya tanya kenapa takut? Nanti dipersoalkan bahwa saya memotret seseorang yang lagi bikin patok. Saya bilang kalau dari belakang kan gak ketahuan. Ya, tapi kan di situ ada tulisan ini adalah proyek strategis presiden. Kata presiden dan strategis itu udah menakutkan warga. Jadi bayangkan hegemoni kekuasaan itu membatalkan keakraban kita sebagai warga negara. Undang-undang lingkungan selalu datang dengan prinsip yang disebut sebagai meaningful involvement, meaningful participation. Ini meaningfulnya di mana kalau tiba-tiba rakyat tinggal lihat itu negara hadir. Untuk apa? Untuk menakut-nakuti. Jadi negara nggak paham environmental ethics sebetulnya. Bahwa lahan itu diolah oleh tangan manusia dan tangan itu memberi nilai pada tanah yang dia olah. Itu dasar pertama dari pemilikan. Saya mengolah tanah itu, maka lama-lama tanah itu menjadi investasi saya karena saya kasih labor saya pada tanah itu. Kan itu diajarkan oleh filsafat hukum John Locke. Anda boleh ambil dari tanah itu, tapi Anda harus tinggalkan jumlah yang sama dengan yang Anda ambil buat orang lain. Lockean proviso dalam filsafat hukum. Itu dalil. Tapi kalau dia masuk di dalam
pengadilan akan dianggap ya memang Anda bersalah karena memotret orang di situ. Apalagi kalau dia kasih tali misalnya, tali rafia 2 meter, jangan masuk lahan saya, pintunya hanya dari bambu. Akan ada yang berkarakan rakyat ini. Dia menghalang-halangi proyek strategis negara. Padahal dia cuma kasih tanda tali kecil di situ. Tetapi itu akan jadi problem, akan dipidana akhirnya kan. Jadi konteks dari persoalan itu dibatalkan oleh arogansi kekuasaan tadi. Banyak kasus di situ saya lihat tuh. Di seluruh Indonesia begitu kasusnya tuh. Nah ini yang saya ingin, hakim mengerti bahwa dia bukan sekedar petugas undang-undang, tapi petugas etis tentang justice itu. Nah dalilkan di situ bahwa tanah itu satu nafas dengan keringat, satu basah keringat petani itu tanahnya, uap yang keluar dari tanah satu nafas dengan petani itu. Lalu itu diabaikan sebetulnya. Apalagi kalau kita bicara tentang hak masyarakat adat. Jadi sekali lagi memang harus ada radical break untuk paham ecological mode of thought, environmental ethics. Nah kasus-kasus ini yang bertebaran di Indonesia itu dipantau oleh Eropa. Dan akhirnya jatuhlah penalti bahwa seluruh bisnis yang berbasis pada kerusakan lingkungan tidak akan dihidupkan melalui investasi asing. Ya mungkin masih bisa nego negara, tapi kita udah ditegur secara etis, malu kita kan. Negara yang katanya namanya apa? Ibu pertiwi, tanah air. Tapi yang terjadi adalah eksploitasi yang menghasilkan kemelaratan dan ketakutan bahkan itu. Jadi itu kira-kira yang saya hanya mau terangkan itu. Ya, saya bukan praktisi di bidang itu, tetapi dalil-dalil dasar untuk menjadi praktisi itu yang saya ingin bebankan pada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong, Bang, minum dulu. Ada kopinya dan sebagainya.